Halo, selamat malam Ompi-Ompi Komea, anak-anak Werani dimanapun berada. Saya percaya hari ini kita sudah menerima berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Mungkin dari setiap ibadah yang kita lakukan, setiap doa yang kita lakukan. Nah, malam hari ini saya rindu untuk berbagi kebenaran firman Tuhan kepada kita semua. Hari ini saya renungkan satu hal yang luar biasa dalam kehidupan saya, terkait dengan yang namanya doa. Dan malam hari ini saya ingin bagikan bagi kita untuk kita renungkan tentang doa. Saya beri judul khotbah ini, Wori-wori mau sampai ya, banyak-banyak berdoa. Kita baca dulu firman Tuhan dalam Lukas pasal 11 ayatnya yang pertama. Lukas 11 ayat yang pertama mengatakan demikian. Hal berdoa. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Wow, luar biasa. Jadi teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, ayat ini adalah sebuah kisah yang juga yang menjadi alasan utama mengapa Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Dalam kisah ini disebutkan bahwa Yesus sedang berdoa di satu tempat yang tidak disebutkan namanya. Nah, kita melihat ya, Yesus yang adalah Tuhan saja berdoa. Apalagi kita yang manusia yang terbatas ini. Wow, ada apa dengan hal ini ya? Tentunya doa memiliki satu kekuatan yang besar karena Yesus yang adalah Tuhan saja berdoa. Nah, setelah Yesus berdoa dikatakan bahwa ada salah satu dari murid-muridnya yang juga tidak disebutkan namanya berkata kepada Yesus, katanya seperti ini, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama yang seperti diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jadi saya merenungkan hal ini. Ada salah satu muridnya yang terus memperhatikan Yesus secara mendalam. Nah, pasti dia memperhatikan setiap mujizat yang dilakukan Yesus. Dia memperhatikan setiap hal yang Yesus lakukan, tidak lepas dari yang namanya berdoa. Bahkan kalau kita sempat membaca atau pasti pernah membaca kisah tentang 5 roti dan 2 ikan, sebelum mujizat itu terjadi ada ucapan syukur yang dinaikkan oleh Tuhan. Jadi kunci dari sebuah mujizat, sebuah pelayanan yang luar biasa adalah kuncinya adalah berdoa. Nah, judul kita tadi wori-wori mau sampai ya. Kalimat ini adalah kalimat yang paling sering saya dengar diberikan oleh kedua orang tua saya, diberikan kepada dari para opsir, para hamba Tuhan kepada saya. Tapi kalau boleh jujur, kalimat ini adalah kalimat yang paling membosankan dalam hidup saya. Karena waktu saya punya masalah, waktu saya punya banyak beban, pasti yang dibilang, ya banyak-banyak berdoa. Saya sebenarnya ingin sebuah solusi begitu. Wah, kalau cuma berdoa bisa kan, semua orang bisa berdoa. Tapi dari hal ini saya mau belajar, oh ternyata ada kekuatan besar dari doa. Nah, kisah yang lain, kalau teman-teman pernah membaca juga, pernah satu kali orang banyak membawa seorang yang kerasukan setan dan berkata kepada Yesus, "Yesus, tolong sembuhkan saudara kami yang kerasukan setan ini. Kami sudah membawa kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak bisa menyembuhkannya." Wow. Saat Yesus dengar kata itu, Yesus bilang, "Berapa lama lagi aku harus bersama-sama dengan kalian?" Nah, kalau kita lihat dalam bahasa Inggrisnya luar biasa. Kata yang diambil ada kata observation, observasi, melihat secara seksama keseharian Yesus. Jadi Yesus mau bilang kepada murid-muridnya, berapa lama lagi aku harus bersama dengan kalian, menunjukkan kepada kalian apa kuncinya mujizat akan terjadi dalam kehidupan kita. Wow, namun ada satu murid yang terus memperhatikan Yesus. Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus membuat mujizat yang luar biasa. Tapi yang dia perhatikan adalah sebelum Yesus melakukan hal itu, Yesus sempatkan waktu yang terbaik untuk dia berdoa. Bahkan masih subuh-subuh dia berdoa kepada Tuhan. Jadi sekali lagi saya mau ingatkan kepada kita, wori-wori mau sampai ya. Karena Yesus yang kita sembah pun, dia berdoa. Apalagi kita manusia yang terbatas. Nah, pertanyaannya bagi kita saudara-saudara, apa sih kekuatan dari doa itu? Saya cuma mau bagikan beberapa hal kepada kita. Yang pertama, kalau kita berdoa, kita berarti mengizinkan kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya mau bilang, ketika kita berdoa, kita mengizinkan kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi bukan kehendak kita yang jadi. Pernyataan ini dibuat oleh Yesus juga dalam doa Bapa kami. Yesus bilang,
datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dalam awal doa Yesus tekankan bahwa kehendak Tuhan harus di atas segala-galanya. So saya mau tekankan kepada kita semua, yakinkan kepada kita semua, kehendak Tuhan adalah yang paling terbaik dalam kehidupan kita. Jadi anak-anak muda, saudara-saudaraku, ompi-ompi komea dimanapun berada, banyak-banyaklah berdoa. Karena waktu kita berdoa, kita mengizinkan kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita penuh masalah, mungkin saat ini juga kita sudah berdoa, tapi kok Tuhan, saya sudah banyak berdoa, tapi kenapa keluarga saya masih sakit? Tuhan, saya sudah berdoa, kenapa masalah saya tambah banyak Tuhan? Nah, pesan utamanya adalah memang kita berdoa, tapi bukan kehendak kita yang jadi, kehendak Tuhan yang terjadi. Karena saya percaya waktu kita dapat masalah, waktu kita dapat sakit penyakit, kita semakin dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan orang lain melihat kita bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup untuk tolong kita dalam setiap permasalahan. Jadi yang pertama kita belajar bahwa berdoa bukan berarti memerintah Tuhan, bukan berarti kehendak kita terjadi apa yang kita minta semuanya terlaksana. Tapi di atas semua itu adalah mengizinkan kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah mengerti, saya percaya apapun yang terjadi, kita akan tetap salut haleluya, kita akan tetap mengucap syukur kepada Tuhan, karena kita tahu kehendak Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama, kenapa kita harus berdoa? Untuk mengizinkan kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, saya ingin yakinkan kita bahwa kenapa kita harus berdoa? Untuk mengizinkan kekuatan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Wow, dalam doa, kalau kita melihat doa itu adalah sebuah permintaan. Di mana-mana yang namanya permintaan adalah ketidakmampuan kita untuk melakukan sesuatu. Jadi waktu kita berdoa, kita meminta kepada Tuhan, artinya kita mengizinkan kekuatan Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Dan dengan demikian, maka kita mengakui bahwa kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kuasa Tuhan. Itu yang Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami. Makanya Yesus bilang, berikanlah kami makanan yang secukupnya, jauhkan kami dari yang jahat, jauhkan kami dari pencobaan. Yesus mau bilang kepada murid-muridnya bahwa kita ini tidak bisa melakukan apapun tanpa Tuhan. Kita ini tidak bisa menghadapi masalah, menghadapi pencobaan kalau kita tidak berdoa kepada Tuhan. Jadi pesan Tuhan malam hari ini yang kedua adalah kita berdoa berarti kita mengizinkan kekuatan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, fenomena yang terjadi saat ini, banyak anak-anak Tuhan sudah mulai lupa berdoa. Bahkan menganggap doa adalah sesuatu yang membosankan. Nah, itu terjadi juga dalam kehidupan saya. Biasanya dulu saya kalau berdoa cepat sekali mengantuk, apalagi doanya lama begitu kan. Apalagi hamba-hamba Tuhan yang sudah lanjut usia kalau berdoa, waduh, lama sekali gitu, jadi membosankan. Tapi saya mau ingatkan kepada kita, kalau kita mengerti dengan hal ini, berdoa adalah mengizinkan kekuatan Tuhan bekerja dalam hidup kita, maka saya percaya doa bukanlah sesuatu yang membosankan, tetapi doa akan membuat kita semakin semangat lagi jalani hidup ini. Jadi jangan andalkan kekuatan sendiri. Nah, saya percaya kalau kita tidak berdoa lagi sekarang, kita lebih banyak mungkin main TikTok, kita mungkin lebih banyak dengan hal-hal yang duniawi, maka berarti kita tidak mengizinkan kekuatan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Kita lebih andalkan kekuatan kita. Kita pakai kemampuan kita sendiri. Oh, teman-teman, saya ingatkan kepada kita semua, pakailah kekuatan Tuhan. Kita ini terbatas, Tuhan kita tidak terbatas. Oleh sebab itu, dua hal yang kita pelajari malam hari ini semoga dapat menolong kita. Wori sampai ya. Karena doa yang pertama mengizinkan kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita, dan yang kedua mengizinkan kekuatan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Semoga Tuhan memberkati ompi-ompi komea. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami semua, menguatkan saudara-saudara hamba, juga menguatkan hamba terlebih dahulu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, melalui firman Tuhan ini kami diingatkan untuk banyak-banyak berdoa kepada Tuhan. Semakin banyak kami berdoa kepada Tuhan, semakin banyak kekuatan Tuhan, semakin
semakin lebih lagi kami mengizinkan kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk semua permasalahan. Terima kasih untuk semua sakit penyakit. Kami tahu Tuhan berikan dalam kehidupan kami sebagai ujian, agar dalam ujian tersebut kami lebih mengandalkan Tuhan dan lebih mengizinkan kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kami. Sebab kami percaya Tuhan, kehendak Tuhan adalah yang paling terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam doa ini Tuhan, hamba ingin berdoa bagi semua keluarga hamba, saudara hamba yang tergabung dalam grup kami True Family Uerani. Bahkan ada beberapa anak-anak Tuhan, kandidat KRES dan juga OMTVV yang tergabung di dalamnya. Kami tidak sedara Tuhan, kami tidak sekandung Tuhan, tapi kami bersaudara di dalam Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau mendoakan satu dengan yang lainnya dalam pekerjaan kami, pendidikan kami, bahkan masa depan kami ketika kami taruh di dalam tangan Tuhan. Maka kami percaya yang terbaik, kehendak Tuhan yang terbaik terjadi dalam kehidupan kami. Bahkan kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan terjadi dalam setiap proses kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi semua keluarga kami yang sakit. Secara khusus Tuhan, kami berdoa bagi adik kami Iren Lologao yang saat ini dalam pemulihan di rumah sakit. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah tolong berikan semua hal yang kami butuhkan. Berikan jalan yang terbaik bagi kami, di mana kami boleh melihat di waktu-waktu yang kemarin kami sangat sedih melihat keadaan adik kami. Tapi saat ini kami melihat dia boleh kembali senyum, kembali bersemangat untuk menjalani kehidupan. Kami tetap percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mujizat masih ada ketika kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi semua keluarga kami secara khusus. Bagi Dona yang beberapa hari yang lalu telah selesai melakukan persalinan. Pemulihan demi pemulihan, kami percaya akan Tuhan anugerahkan dalam kehidupannya. Bahkan anak yang terkasih, adik kami Melody, terima kasih untuk kehadirannya dalam dunia ini. Kami percaya akan menjadi berkat bagi keluarga dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara kami yang berduka cita Tuhan, kami mau serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan dimanapun mereka berada. Secara khusus kami berdoa bagi keluarga besar almarhumah Bapak Agus Tupa, yang dengan perkenan Tuhan telah memanggilnya ke kemuliaan Tuhan. Kami mau berdoa secara khusus bagi semua keluarga yang ditinggalkan. Penghiburan dari Roh Kudus Tuhan, kekuatan daripada Tuhan akan menjadi bagian dalam kehidupannya. Terlebih Tuhan, iman percaya kami, pengharapan kami bahwa suatu hari kelak ketika kami tetap taat beriman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, maka kami akan berjumpa di dalam kerjaan surga. Terima kasih Tuhan. Semua pelayanan kami, bahkan kegiatan-kegiatan yang kami rencanakan dalam grup ini, kami percaya akan semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Bahkan malam hari ini Tuhan, ketika kami beristirahat, kami percaya Tuhan akan jaga pelihara kehidupan kami. Esok kami boleh bangun dengan kekuatan baru, semangat baru yang asalnya daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan juga teringat dalam doa bagi rekan hamba, saudara hamba Yos yang saat ini kami mendengar ada di rumah sakit Tuhan. Apapun penyakitnya Tuhan, kami tahu Tuhan lebih besar daripada penyakitnya. Semua keluarga yang menjaga juga diberikan kekuatan. Mereka terus berharap hanya kepada Tuhan, bahwa tidak ada penyakit yang lebih besar daripada kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan saudara kami Yos ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya dengan kekuatan Tuhan, maka saudara kami dapat sembuh dan dapat melakukan aktivitas sebagaimana mestinya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam kehendak Tuhan. Kami serahkan hidup kami dengan kekuatan yang asalnya daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.